Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kofifa dari kelas 12 3C1 nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan cara tutor dari tugas praktikum 1 pada firewall, konfigurasi firewall. Di sini kita flash di Linux untuk memberi internet pada klien dan untuk memblokir telnet di FTP. Pertama-tama kita membutuhkan, di sini saya menggunakan Debian dari VirtualBox, Debian 10 dan 2 klien yaitu dari Windows 7. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke root di Debian 10 dan masukkan password Anda. Setelah itu di sini saya mengetikkan perintah nano/etc/network interface dan kita klik. Setelah kita enter, kita akan menambahkan IP pada endpost 3 dan endpost 8. Kita atur sedemikian mungkin seperti pada layar ini. Mengapa saya menggunakan IP dari endpost 8, yaitu contohnya 108.1, karena pada tugas praktikum saya di bengkel seperti itu, menggunakan IP seperti itu. Dan kita masuk ke setting sebelumnya, kita ke control panel atau juga bisa langsung masuk ke control panel. Di sini kita mengatur untuk IP-nya pada VirtualBox 4 pada adapter yang saya pilih. Maaf ada kendala. Dan di sini kita klik properties dan kita cek untuk IP-nya, pengaturan IP. Di sini sudah saya atur menjadi 10.252.105.1. Dan setelah itu oke agar tersimpan, dan kita kembali ke VirtualBox Debian 10. Setelah itu untuk menyimpan kita menggunakan perintah ctrl-x, y dan enter. Setelah itu kita coba atur lagi menggunakan, setelah itu kita restart agar bisa tersimpan dan kita tunggu sampai oke. Pastikan untuk laptop Anda sudah terhubung dalam jaringan WiFi. Dan setelah itu kita di sini menggunakan perintah nano/etc/resolve.conf dan kita enter. Kita tambahkan name server menjadi 88888844 seperti di layar, agar nanti kegunaannya untuk bisa tersambung ke wifi-nya atau bisa masuk ke jaringan Google. Setelah itu kita simpan ctrl-x dan y. Enter. Lalu setelah itu kita coba untuk masuk ke perintah setelah resolve ke etc/ctl.conf. Enter. Di sini kita hanya menyeting pada bagian ini, net IPv IP forward 1. Mengapa kita setting pada bagian tersebut? Karena pada bagian tersebut nanti juga akan membuat kita atau membantu kita untuk terhubung ke internetnya nanti menggunakan IP yang telah kita setting. Di sini kita hanya perlu untuk menghilangkan tanda pagar dan setelah itu kita simpan. Tidak perlu kita hapus yang lain. Namun di sini saya juga menghapus pada bagian yang bawah karena tidak terlalu penting. Dan kita simpan X, Y, dan enter. Setelah itu kita coba masuk ke dalam pengaturan IPA untuk mengecek apakah IP-nya sudah terganti atau belum. Di sini 108.1 yang tadi ini sudah saya setting dan 105.509. Dan setelah itu untuk endpost-nya sudah kita setting, kita coba untuk ping Google. Sini kita enter. Dan di sini sudah berhasil untuk masuk ke dalam jaringan Google. ctrl-c untuk menghentikan dari jalannya TTL-nya, dan kita coba ping Google. Nah, sudah bisa ya. Lalu selanjutnya kita akan menyeting ke dalam si kliennya. Pada bagian klien ini saya akan menjeda video karena laptop saya tidak kuat untuk dalam bebarengan saat membuka dari si virtualnya. Setelah kita sudah menyeting Debian-nya, kita masuk ke dalam klien 1 atau Windows 7 yang pertama. Kan nanti kita membuat klien ada 2. Yang pertama ini kita atur untuk IP-nya, kita masuk ke control panel dan kita setting di properties-nya. Dan di sini saya
mengetikkan IP 192.168.108.10 dan gateway-nya 108.1. Setelah itu untuk DNS servernya kita juga mengetikkan 88888844 dan kita oke. Seharusnya di sini saat di CMD-nya ini akan ada tampilan tidak terhubung atau TTL. Namun di sini saya sudah mengkonfigurasi Debian dengan menggunakan perintah iptables mainnet apps routing 192.168.108/024 main d0 square ada menggunakan IP yang tadi kita gunakan. Dan di sini saya coba dalam CMD-nya sudah saya coba ping Google dan di sini kita coba lagi dan ternyata TTL. Untuk yang klien 2 sama menggunakan perintah atau dari propertiesnya kita atur. Namun untuk si klien 2 kita menggunakan IP sedikit berbeda. Yaitu di sini saya cantumkan di sini karena nanti kalau saya misal membuka dua klien langsung maka laptop saya akan lag. Jadi di sini saya juga menerangkan untuk klien 2 menggunakan IP 108.5. Perbedaannya hanya dalam si IP address-nya yang ini. Nanti kita ganti 5. Dan selanjutnya ke step selanjutnya. Lalu setelah itu kita ke pengaturan apt social list dan kita atur untuk konfigurasinya seperti ini. Lalu setelah kita atur, kita ke apt get update dan kita tunggu sampai 100%. Lalu setelah itu kita ke klien, lalu kita coba untuk ping Google. Dan di sini sudah bisa terhubung ke internet. Setelah itu kita coba untuk ke Chrome, Google Chrome. Kita tunggu. Nah, di sini kita ketikkan IP kita 192. Di sini sudah ada. Langsung kita enter. Nah, di sini sudah berhasil menunjukkan perintah dari si Apache. Dan kita lakukan hal sama kepada visi klien 1. Nantinya di sini saya praktikum satu persatu karena laptop saya tidak kuat. Dan setelah itu langkah selanjutnya adalah dan kita lanjut ke control panel. Kita ke Turn Windows dan kita cari telnet client. Di sini kita centang dan setelah itu kita simpan. Kita lanjut ke CMD. Kita tuliskan enter. Nah, ini kan kita masih bisa login untuk ke dalam Debian-nya dan tinggal masukkan root. Mohon maaf ini ada kendala. Root dan passwordnya kita tinggal masukkan saja. Lalu praktikum selanjutnya yaitu untuk pengaturan. Kita coba ke klien 2 dan ke network. Setelah itu kita tuliskan FTP 192.168.108.1. Kita enter. Pastikan tersambung ke internet juga. Kita tunggu. Nah, di sini kita tinggal memasukkan user beserta password kita. Dan berarti ini menandakan masih bisa terhubung untuk ke segala contohnya FTP, lalu telnet, dan yang lainnya. Yang dua ini adalah kalinya yaitu Itu kita masuk ke Debian dan kita masukkan perintah iptables min a input min s 192.168.108.10 bagi untuk yang telnet dan FTP-nya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam si Windows 7 atau klien. Sini saya sudah mencoba untuk FTP-nya tidak bisa masuk karena sudah diatur dalam iptables tersebut. Dan di CMD-nya tadi saya juga sudah mencoba.
ini tidak bisa tersambung. Nah, tidak bisa tersambung karena sudah diatur dalam IP tables tadi. Setelah itu, selanjutnya adalah setelah pembuktian dari TCP dan FTP dan telnet, setelah itu kita buktikan dalam Debian. Kita ketikkan perintah IP tables maintain -l dan akan ada tampilan seperti ini. Setelah itu, kita ganti ke Windows yang selanjutnya untuk pembuktian antara perbedaan dari klien 1 dan klien 2 yang sudah diatur. Yang satu bisa diakses dan yang satunya tidak bisa diakses. Saya jeda terlebih dahulu karena laptop saya tidak kuat untuk membuka dua Windows sekaligus. Kita coba ke klien 2, yang satunya yang setelah kita atur, apakah bisa terhubung atau tidak. Karena pengaturan tadi kan menggunakan IP yang 110 dan ini menggunakan IP yang 105. Di sini contohnya ada 108.1 dan saya masuk ke FTP dan bisa login. Setelah itu contoh kita ke CMD, kita coba ke telnetnya dan bisa login. Dan percobaan yang terakhir yaitu ke Apache-nya. Dan di sini bisa masuk. Lalu dan untuk topologinya sendiri yaitu cara penggunaan IP tables untuk blok FTP, telnet, dan Apache. Dan menggunakan dua klien, untuk topologinya seperti ini. Untuk internet, ini kita bisa mengganti juga menjadi cold, PT cold. Dan untuk IP-nya 10.252.105.1. Lalu untuk penghubungnya, di sini kita menggunakan untuk adapter 1 dari si Debian-nya, menggunakan host only dengan IP 10.252.205.9 dan penghubungnya atau penghubung dari internet ke klien kita menggunakan Debian 10. Untuk adapter 2 kita menggunakan 192.168.108.1 dan di sini penghubungnya untuk ke klien antara Debian dan klien 1 menggunakan IP 192.168.108.10/24. Ini adalah untuk klien 1 atau bisa disebut Windows 7 ke 1 dengan gateway 192.168.108.1 dan klien 2-nya, mohon maaf ini tulisannya salah, klien 2 192.168.108.5. Di sini hanya perbedaan antara 10 dan 5 antara klien 1 dan klien 2. Namun untuk gateway-nya tetap sama. Dan berikut tadi adalah contoh dari praktikum dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.